Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya pertemuan kita ini dijadikan berkah kemenangan bagi Anda. Kemenangan tidak atas orang lain, tapi kemenangan atas hidupnya sendiri, atas nafsunya sendiri. Dan kalau kemenangan itu dari Allah, berarti ada tiga makna. Yang pertama, diampuni dosanya. Yang kedua, diberi rizki yang istiqomah. Dan yang nomor tiga, diberi pertolongan kalau ada masalah-masalah. Kita membaca Al-Fatihah satu kali bersama-sama. Muga-muga uripmu kabeh sak keluarga. Lho wis amin disi gurung tak sebut. Gurung tak sebut apa-apa ning berarti Allah sudah mendengar hati Anda meskipun Anda tidak mengucapkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza. Amma ba'du. Monggo Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pelan-pelan nanti Pak Tafsir saya mohon untuk memperkenalkan semua yang bapak-bapak yang dari Semarang, terus yang di sebelah kiri saya ini dari Jogja dan Solo. Kita tegaskan dulu, Gambang Syafaat ini libur berapa bulan ya? Setahun. Gambang Syafaat ini kita napak tilas sedikit. Ini bagian dari pengajian Padang Bulan di Jombang yang kemudian berkembang di Jogja bernama Mocopat Syafaat. Kalau di Semarang Gambang Syafaat, berarti Gambang Syafaat kira-kira umurnya wis luwes 10 tahun ya. 11 tahun. Kalau Mocopat Syafaat di Jogja sudah sekitar 13 tahun. Kalau di Jombang sudah 16 tahun. Kalau di Surabaya Bang Wetan 4 tahun. Kalau Genduri Cinta agak lebih tua sedikit dari Gambang Syafaat, sudah sekitar 12 sampai 13 tahun yang di Jakarta. Terus ada Baradah di Sidoarjo, ada Obor Ilahi di Malang, ada Paparandang Ate di Mandar Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat sekarang. Terus ada Talika Asih di Bandung dan lain sebagainya. Tapi nek dituruti sa Indonesia provinsi ini ngeluwi jumlah hari dalam sebulan. Jadi kalau saya harus setiap bulan ke sana kemari, leku rabi kapan? Ini saya sudah lumayan berkorban terus ini, mudah-mudahan diberkahi Allah. Terus ngene, bapak-bapak terutama yang mungkin belum terlalu lama mengayomi dan menjunjung teman-teman dari Gambang Syafaat, lazimnya yang datang ini disebut jamaah ma'iyah, tapi itu enggak disebut ya enggak apa-apa. Kata ma'iyah itu enggak ada juga enggak apa-apa. Itu hanya salah satu upaya tafsir terhadap Islam. Jadi kalau ma'iyah itu ono monggo ra ono monggo ra apa-apa. Sing kudu ono Islam. Jadi tidak ada keanggotaannya. Dia mungkin gerakan sosial, sifatnya lebih kualitatif. Dia tidak menjadi ormas, jadi tidak akan merebut anggota siapa-siapa. Kue sing Muhammadiyah tetap Muhammadiyah melu Pak Tafsir, ya. Sing NU tetap NU melu Gus Dur. Sing Demokrat rapopo Demokrat ora rapopo, manut ceten biru omahmu sak lambemu. Jadi ma'iyah tidak akan bersaing dengan siapapun dan tidak akan menjadi ancaman bagi siapapun. Dia mungkin gerakan sosial karena ada dinamika berpikir dan ada interaksi silaturahmi satu sama lain sesama jamaah ma'iyah di berbagai tempat, tapi dia bukan gerakan politik praktis.
mungkin gerakan politik karena ada pemahaman ilmu dan progresivitas politik, tapi dia bukan gerakan politik yang berorientasi pada kekuasaan. Bahkan juga bukan gerakan torikot, meskipun ada tradisi torikot di dalamnya. Tapi kita tidak akan jadi kelompok torikot. Aku rasa kok dadekke mursid, Pak Mursid wis ana dhewe. Ning Kendal ana Pak Mursid, ning Tegal ya ana. Aku rasa dadi kiai, aku rasa dadi ustad, aku rasa kok dadekke apa-apa, angger kowe gelem nrimo aku dadi sedulurmu, dadi kancamu. Ngoten nggih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah musiknya Kiai Kanjeng, saya akan berikan kepada Pak Tafsir untuk mengayomi supaya kita semua sambung satu sama lain antara yang di panggung sama Anda semua. Sekarang saya ingin minggir sedikit, Pak Bapak kalau bisa agak minggir sedikit supaya kita bisa ngelihat musik. Ini karya musik murni. Karena selama ini kita hanya memakai musik untuk kepentingan non-musik, misalnya untuk selawatan. Apik juga, cuman sekali-sekali kita perlu mendengarkan musik, dalam arti musik tenanan gitu ya. Gitu ya. Karena musik ini juga lahir dari rasa syukur, musik lahir dari kecintaan terhadap nada, terhadap notasi, terhadap solmisasi atau jiro patmo dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim, tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng dengan karya Ajar, Ajur, Ajer oleh Mas Ari Blodong, silakan.
muga ben anu ya ben nek mangan sambel ya ngerti lombok tok ya ngerti, ora meng gabungane tok ning ilmu lomboke ya ngerti, ora meng ilmu sambele, ilmu brambang ya ngerti. Jadi Anda tidak akan bisa memperindah sholawat atau apapun di luar Al-Quran ya. Kalau Al-Quran kan cukup dengan suara. Kalau Anda tidak mengerti benar ilmunya, nah Kiai Kanjeng iki sinau apa wae. Musik Afrika, musik Amerika Latin, Afrika, sos kabeh. Thailand, Filipina, terbangan jenis apa wae sinau kabeh. Pokoke uripe nganti tuwa menggo sinau rada dadi apa-apa. Wis ora apa-apa, sing penting wis dadi muallim atau muta'alim. Bismillah. Nah, sadurunge Pak Tafsir, saya nawar sedikit supaya sekarang dari musik kita agak memasuki suasana kebersamaan kita dengan Allah Rasulullah, supaya hidup Anda juga oleh Allah dijamin tidak ada tsunami di Semarang. Ini ya. Kalau misalnya akan ada karena malaikat ngelihat Anda terus dia bilang sama Allah, "Mbok ampun niko wonten wonten bocah-bocah ndemenake kae nggih do wiritan sok selawatan mesake nek di tsunami akhirnya dialihkan ke Jepang." Misalnya gitu. Oke, saiki aku njaluk hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, semua sudah hafal. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya mohon semuanya ikut berpartisipasi supaya dicukupkan oleh Allah. Bukan hanya dicukupkan, dihitung karo Gusti Allah. Sak kreditmu kurang pirang tahun kuwi dihitung karo Gusti Allah, kuwi dikek rezeki. Nggih. Sekolah anakmu nganti sok-sok dihitung karo Gusti Allah, nyambut gaene dihitung. Karena Allah Maha Akuntan, Allah Maha Manager. Insyaallah ya. Cok kuatir angger kue pasrah tenan karo nyambut gawe serius sungguh-sungguh, insyaallah Tuhan ikut menjadi direktur yang mengatur segala keperluan-keperluan hidupmu. Njaluk nadane sak pira hasbunallah. Mas Islamianto diwuruki sak jeretan. Kemudian kita akan bareng-bareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jajal karo di hasbunallah ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Untuk jamaah cukup itu, nanti referennya dan seterusnya Mas Imam akan berikan kepada Pak Tafsir untuk saya anggap sebagai tuan rumah kami di Semarang ini, karena piye-piye aku kan yo sekoyojo karo kanca-kanca iki, meskipun acara ini sebenarnya kabeh tuan rumah yo tamu, kabeh tamu yo tuan rumah. Tapi saya minta Pak Tafsir untuk memimpin, kalau perlu dipimpin 2 orang tokoh Muhammadiyah pada malam hari ini. Ini ya. Hanya di Maiyah orang NU rela dipimpin oleh Muhammadiyah. Ngerti nih kira-kira nggih? Oh, enggak Pak Tafsir, kulatur tengah mriki Mas Tafsir. Karena apa? Karena di sini yo yang diaju adalah kebenaran, bukan Pak Tafsir wonten tengah mriki Pak. Mas Cak Mus, Pak Habib antum mana? Supaya agak bisa ke tengah. Fadal. Kita pasrahkan sepenuhnya kepada Pak Tafsir. Kiai Kanjeng siap Pak Tafsir, dipun dawuhi napa mawon, ajeng dangdutan siap, ajeng tampur saren siap, ajeng lagu barat siap. Sing boten siap niku caya-caya sing ra iso kuwi. Soalnya aku ra tega karo Indonesia sing gak ngerti ki Indonesia Raya udah Indonesia Jaya gitu ya. Monggo Pak Tafsir, tepuk tangan semua teman-teman sekalian dengan cinta.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi yang banyak disebut itu saya. Cak Nur berarti nggak bisa menyebut dua orang di sebelah saya. Karena memang makomatnya beda. Pak Atang ini adalah dari Majelis Ulama, sehingga ulama Cak Nur nggak berani nggarap. Gitu. Sebelah kiri lagi adalah Habib, tambah-tambah nggak berani nggarap. Jadi yang satu ulama, yang satu Habib. Walaupun kedua-duanya sama-sama orang alim, tapi beda level. Satu Jawa, satu Arab, gitu kan? Itu. Lah. Cuman kalau walaupun Arab ini Jawa, tapi sama-sama NU, Cak Nur. Kalau Cak mengatakan bahwa NU enak untuk watu, Muhammadiyah rasa untuk watu. Memang Muhammadiyah bukan untuk watu, Cak Nun, tapi untuk nambani wong watu. Saya nggak bisa membayangkan kalau Muhammadiyah ikut watu, siapa sih nambani? Itu kan, itu persoalannya. Makanya kita bagi-bagi tugas. Wong NU mesti rata-rata watu, ngerokok sakarpe, gitu kan? Modar-modaro kan? Ketularan kayak beling ini. Jadi ngerokok modar-modaro lah, gitu kan? Silahkan. Muhammadiyah sudah siap dengan rumah sakitnya, gitu kan? Tak tambanane, gitu kan? Tak tambanane. Tambane orang mari mati, Pak Kiai Habib, monggo talkin jenengan. Jadi kita sudah punya coupling tugas masing-masing lah ya. Kalau ingin cari orang muslim yang gawen nambah wong loro Muhammadiyah, zikir suwe NU, ya gitu kan. Tukang demo HTI, Hizbut Tahrir ya. Tukang ngebom Amrozi dan kawan-kawan, lengkap. Mau cari apa di kalimat Islam ada semua. Jadi kalau kumpul monggo Mas Imam Samudran jenengan bom, kula tak nambani Muhammadiyah kan. Tambani orang mati, Habib monggo jenengan talkin. Kalau yang talkin Muhammadiyah keliru karena memang bukan bidangnya itu. Jadi kami siap nambani orang yang do watu-watu itu, maka ngerokok sak karpe, sak kemenge. Karena kalau nggak ada yang ngerokok juga kasihan tenaga kerja kan. Jadi imbang lah, sama-sama laku kan. Yang rokok itu untuk menambah tenaga kerja, tapi yang sakit untuk pekerjaan para dokter gitu kan. Kedua-duanya harus jalan bareng, ada yang sakit dan harus ada dokter. Cuman saya nggak tahu bagaimana rumus doa dokter. Kalau berharap rezekinya banyak sama aja berharap dengan supaya banyak orang sakit. Paling susah merumuskan doa dokter. Monggo Pak Habib sama yang dari ulama merumuskan doa dokter yang pas. Sama dengan doanya tukang bengkel, apakah berharap supaya orang kebanan? Tapi kalau nggak ada orang kebanan nggak punya rezeki dia. Makanya bersyukurlah kalau ada orang kebanan karena rezekinya untuk tukang tambal ban. Itu biar kehidupan menjadi equilibrium. Maka memang harus ada gambling kayak Cak Nun sehingga ada, susah rumusannya. Kita bayorono gitu kan. Rujukan untuk liberal ya bubar kabeh. Jadi nggak ada teori yang pas untuk diterapkan pada Cak Nun karena memang dia makomnya sudah wali sehingga teorinya sendiri. Sehingga Pak Cak Nun ini wali ke-11 sekarang. Jadi kalau ziarah itu kemarin kan ziarah Wali Songo. Sekarang sudah 10 ditambah Gus Dur gitu kan. Wali ke-10. Ya, sekarang tambah Cak Nun wali ke-11. Sehingga susah rumusannya. Jadi wali beling ya ini. Para hadirin yang saya hormati, jadi di samping saya ada dua ulama besar, satu adalah Pak Tang dari Majelis Ulama Jawa Tengah dan Habib Umar Muthohar. Saya masih ingat pernah pengajian ukhuwah dengan beliau yang diadakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Saya masih ingat beliau ditanya tentang sholat taraweh. Pak Habib ditanya, Pak Habib kalau taraweh berapa? Saya 20. Karena kalau yang benar ternyata 8, saya punya susu 12 rakaat. Sama masih ingat. Jadi kalau
yang benar 8, dia punya susuk 12 rakaat. Lah dia sambil nepuk-nepuk punggung saya, nyindir saya kan. Karena dia tahu saya kalau terawih 8. Kalau yang ternyata yang benar 8, yang benar 20, saya nombok 12 rakaat kan. Tapi saya sampaikan bolehlah bahwa saya harus nombok. Tapi kan harus ingat, saya Muhammadiyah sudah banyak ngurmati cah yatim dan wong loro. Itu lebih dari 12 rakaat kan. Jadi impas lah. Sehingga kalau kita urusannya surga mungkin imbang itu. Atau sama-sama tidak masuk surga. Tapi bagi saya itu nggak penting lah masuk surga atau tidak. Bagi saya penting lah tidak masuk neraka. Selesai lah ya. Bahkan itu pun masih terlalu tinggi lah. Saya kira kita perlu nyontoh pada Cak Nun, ora usah mikir swarga neraka. Sing penting dapat ridho Allah gitu kan. Mlebu neraka ora apa-apa asal entuk ridhone Gusti Allah gitu kan. Insyaallah ora panas gitu kan. Nabi Ibrahim itu dibakar di api tapi karena dapat ridho Allah ya tidak panas. Maka nanti tidak apa-apa kita masuk neraka tapi dapat ridho Allah. Malah enak ngerokok orang rasa nggawa korek itu kan. jadi tapi itulah bahwa kalau Pak Mustafa Hasim membentuk Nahdlatul Muhammadiyah itu adalah sebenarnya karena Nahdlatul Muhammadiyah adalah orang NU yang ke Muhammadiyahan gitu. Itu Nahdlatul Muhammadiyah. Tapi kalau orang Muhammadiyah yang ke NU-an namanya MUNU itu kan. Muhammadiyah yang ke NU-an. Ada 4 model orang Muhammadiyah. Ada Muhammadiyah Puritan, wis apa-apa bid'ah, Puritan itu. Ada seperti itu. Ada Muhammadiyah yang toleran. Wis kono tahlil kono karepmu ora masalah. Nah, itu kan itu yang toleran. Tapi ada orang Muhammadiyah yang ke NU-an, jangan dikira tidak ada. Orang Muhammadiyah tapi juga ikut tahlil, tidak hanya toleran, ikut bahkan iso mimpin. Jadi ilan Nabi Mustafa syaulah laumul fatihah itu kan itu bisa. Walaupun sering diperingatkan oleh pimpinannya jangan keliru ketika sampai posisi atau poin ila Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi keliru ila Syekh Kiai Ahmad Dahlan lahu al-fatihah gitu kan. Itu aja yang dipesankan gitu kan. Jangan ke sana gitu. Nanti konangan bubar jamaah kan. Itu jamaah bubar. Yang penting itu jangan dimasukkan gitu. Jadi itu Muhammadiyah yang ketiga. Jadi apa namanya? Muhammadiyah yang ke NU-an. Tapi ada Muhammadiyah yang keempat, Muhammadiyah Abangan Marmut itu kan. Marhen Muhammadiyah gitu. Jadi Marmut itu Marhen Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah Abangan. Orang ini sholat bolong-bolong, togel juga jalan, tapi ngakunya Muhammadiyah. Gitu. Bahkan kalau ditanya Muhammadiyah nggak tahu, tapi kalau ada Muhammadiyah disakiti dia ngamuk pertama. Karena apa? Lahir di lingkungan Muhammadiyah. Sehingga begitu lahir yang dilihat pertama simbol Muhammadiyah. Begitu ditanya agamanya apa? Muhammadiyah. Lupa kalau agamanya Islam. Persis orang Demak ketika ditanya apa agamanya NU Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Sama, kasus itu sama. Jadi orang Muhammadiyah Abangan adalah lahir yang memang di kultur lingkungannya Muhammadiyah sehingga lupa. Selamat datang Mas Roni. Rohaniawan dari Gereja Pringgading. Yeah. Seandainya saya jadi malaikat, saya nggak tega masukkan dia ke neraka, gitu. Karena seandainya saya jadi malaikat, karena orang seganteng ini, sebaik ini kok masuk neraka, itu kan? Saya nggak tega. Seandainya malaikat itu saya, tapi karena malaikat bukan saya, nggak ngerti saya. Tapi lah ini nanti bagiannya Cak Nun, apakah masuk neraka surga itu harus pakai Islam atau pakai yang lain asal baik, itu nanti Cak Nun yang jawab. Tapi sekali lagi kalau seandainya saya jadi neraka, saya nggak tega. Kalau saya penjaga neraka, saya jadi malaikat. Tapi karena saya bukan malaikat, maka nggak urusan dengan urusan itu. Minimal dia akan
Jadi minimal dia akan masuk surga tanpa hisab atau sebaliknya, karena apa? Namanya bukan bahasa Arab, malaikat nggak ngerti artinya. Begitu masuk monggo aja lah, nggak paham saya kan. Jadi paling susah malah Habib, karena pakar dengan Arab, malaikat apal banget dengan bahasa Arab, sehingga pertanyaan paling banyak Habib Umar Mutawara itu kan. Jenengan wong Arab cedak mbek Nabi kok celutak. Lah itu kan itu paling berat pertanyaannya. Jadi kalau kayak Cak Nun celutak wajar, wong Jawa adoh saka Arab itu. Lah wong Arab kok celutak misalnya, tapi Habib Umar Tohar enggak celutak kok. Beliau sangat alim dan sangat soleh, sehingga makanya Cak Nun enggak berani garap gitu kan. Yang digarapi saya tok dari pagi dari tadi. Karena saya paling jelata di antara deretan inilah gitu. Terima kasih Cak Nun, itu dulu aja Cak Nun untuk pengantar. Ji, Pak Tafsir, tepuk tangan semua. Jadi kita di sini menikmati syu'uban wa qabaila lita'arafu, dalam arti yang sebenarnya tanpa teriak-teriak dan tanpa membuat lembaga. Tidak usah diresmi-resmikan, tidak usah diparap-parapi, rasa dikelamben-kelambeni. Anda lihat sendiri, Anda rasakan sendiri betapa di sini ini apa namanya, yang mereka maksud pluralisme itu berlangsung dengan sangat baik gitu. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri sejak berdirinya Muhammadiyah bekerja sama dengan Pastor Van Lith. Tebu Ireng, tempat berdirinya NU, itu hanya beberapa kilometer dari gereja tertua se-Indonesia, dan sampai hari ini belum pernah ada bentrok apapun di Jombang. Perkara Pendeta Roni masuk surga atau neraka, saya kira tidak ada manusia, juga tidak ada nabi maupun malaikat yang punya hak untuk menentukan dia masuk neraka atau surga. Jadi nek perasaku, mbok wis kuwi dudu bagianmu. Sing dadi dewan juri ki ming Allah Subhanahu wa taala. Kuwi rasa ngaran-ngarani kalah apa menang kuwi nek bal-balan gampang. Nek mlebu swarga apa neraka kuwi betul-betul hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya mohon Bapak Ketua MUI ikut memberi penjelasan bahwa yang berhak mengharamkan, menghalalkan, membolehkan, menyuruh itu hanya Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang pernah berjasa menciptakan semua ini. Nabi tidak ikut menciptakan, Rasul tidak ikut menciptakan, maka dia sebenarnya juga tidak punya hak. Kalau Rasulullah mengatakan ini haram, itu dia sekedar menyampaikan aturan dari Allah, bukan Muhammad yang mengatur. Nek cara ekonomi sing duwe saham mayoritas ki Allah Subhanahu wa taala. Dadi sing nentokke perusahaan rono pore niki Gusti Allah tok. Nabi ki ming direktur, kudu manut karo pemilik perusahaan. Gitu. Jadi Mas Roni tenang aja. Tenang aja. Itu oke teman sekalian. Oke, sebelum saya berikan kembali kepada beliau, saya akan berikan kepada Bapak dari Majelis Ulama Jawa Tengah, Pak ya. Jawa Tengah. Nanti kita selingi satu nomor dulu yang agak asik-asik, yang tidak terlalu khusyuk, tapi ojo ndelodok banget-banget gitu ya. Menungso biasa wae. Tapi sebelumnya tadi kan Pak Tafsir mengatakan tentang Mas Roni, tentang Pendeta Roni. Us mlebu neraka ora apa-apa angger diridhoi Allah ngono ya. Jadi kaya Nabi Ibrahim diobong ning mergo diridhoi Allah, terus kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, terus dadi adem. Nah, iki nek kowe gelem ngeling-eling, ini ada terminologi juga. Jadi ono kelakuane menungso sing diridhoi Allah. Ono kelakuane menungso sing diidini Allah. Jadi misalnya aku arep dagang iki, Gusti Allah ngidini ra apa-apa, ra masalah. Ning urung karuan entuk ridho. Ya, diidini urung karuan entuk ganjaran. Pokoknya itu sifatnya mubah, tidak sampai sunat atau wajib. Ono meneh sing dibiarkan oleh Allah. Kamu melakukan apa aja dibiarkan oleh Allah. Tarkun, Allah yatrukukum, Allah meninggalkan kamu. Atau yastadrij, Allah mbombong kowe. Ben wae kae dadi presiden, ben wae. Jiro lupat, itu kan jari Gusti Allah kira-kira ngono kuwi. Jiro lupat.
Presiden nomor 1 itu namanya Bung Karno, nomor 2 namanya Pak Harto, terus Habibie cuman meneruskan. Dia bukan presiden yang dipilih atau yang berusaha sendiri, cuma penggantinya nek jare wong Madura. Orang Madura itu kalau ditanya gubernur Jawa Timur siapa? Oh, Pak Muhammad Nur, Pak. Loh, sekarang ada ada Basofi, ada Sunandar, sekarang Karwo, itu cuma penggantinya, Pak. Kalau gubernurnya tetap Pak Muhammad Nur. Gitu. Terus presiden ketiga Abdurrahman Wahid Gus Dur. Presiden keempat Susilo Bambang Yudhoyono, karena Mbak Mega kan hanya gantiin Gus Dur, jadi dia bukan presiden. Jadi nek hitungannya jiro lupat, iki engko sing kedaden, nek miturut iki lho ya, miturut legi paing pon wage kliwon lho ya. Iki ora bener ora salah iki. Iki perkara bid'ah ora ngenteni iki kok. Ning pokoknya kita mempelajari pola-pola, kan ada 7 hari, ada bulan berdasarkan Komar, ada bulan berdasarkan Syams, ada Masehi, itu semua kan ijtihad. Ojo di bid'ah sise. Ono sing Ahad, Isnin, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jum'ah, Wasabat. Ono sing apa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ono meneh sing legi paing pon wage kliwon, gitu. Itu semua kan orang menghitung putaran alam semesta ini, terus menemukan pola-pola. Makanya kan angka tidak satuannya kan gak 10 kan gitu kan, 100, dia tidak 8 terus bali siji ora, ning 10 bali siji, bali 11 kan gitu. Itu semua hasil ijtihad. Bener orane Allah yang akan menilai. Nah tak baleni jiro lupat. Saiki kue terserah. Nek Jawa ki hitungane jiro lu apa jiro lupat. Nek jiro lu berarti presiden sing keempat iki saiki iki engko ngalami kaya presiden Ji. Nek jiro lu berarti Ji meneh to. Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, SBY siji meneh. Ini nek jiro lupat berarti sekarang presiden keempat. Presiden pertama jatuh karena kudeta. Presiden kedua jatuh karena reformasi. Presiden ketiga jatuh karena sidang istimewa. Nah, nek jiro lu berarti presiden satu yang kedua akan jatuh karena kudeta. Nek ndelok gejalane kok ora mungkin ana kudeta ning Indonesia. Berarti katanya sing luwih cedhak ya jiro lupat. Jadi presiden yang keempat ini akan mengalami kejatuhan, tapi tidak karena kudeta, tidak karena reformasi, tidak karena sidang istimewa. Njur tibane piye? Ayo tiba-tiba karepe dhewe. Apa piye? Ya mbuh iso stroke, iso pesawate tiba, iso gupuh dhewe ya toh, gupuh karepe dhewe, bingung dhewe ya toh, menderita, ngomong ora cocok, pokoknya mbuh cagak kegedean empia sak piturute lah gitu. Saya ndak ada masalah kok presiden Indonesia siapa aja, karena saya rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu tidak tergantung pemerintah dan negara, ya toh. Ono negara monggo, ono negara ra masalah, sebab kue tetap sregep nyambut gawe, tetap seger uripmu, silaturahmine apik, betul ndak? Dan itu tidak terjadi di seluruh dunia. Di seluruh dunia semua penduduknya tergantung kepada pemerintah dan negaranya. Di Indonesia ora. Malah diganggu bentinoi tetep urip. Ya ora? Ya ora? Wong Indonesia mulane Amerika, Israel, Inggris semua dengan mudah mempermainkan pemerintah Indonesia, tapi mereka tidak akan pernah berani nyerbu Indonesia. Kenapa? Karena mereka takut sama rakyat Indonesia. Wani-wani pemenang Malaysia cah cilik kuwi. Wani-wani nyerbu Indonesia, TNI rasa metu saka barak meneng wae, polisi meneng wae, tak celukke kuwi penganggur kae banget. Rasa golek tentara iki oke banget iki sing gelem perang. Lumayan ra entuk penggawean kok dijak perang gitu. Seneng. Wis seneng banget tur kendel ya toh, kendel ora ana sing dibelani ya toh Pak, pokoknya lumayan iki mati syahid iki kan malah seneng. Oke, terakhir supaya ndak berkepanjangan. Jadi soal jero lupat wis terus dhewe. Tak baleni mau, kowe saiki
karo Gusti Allah milih ditinggal apa dibombong apa diidinke ngopo-ngopo arep dadi gubernur diidinke dadi apa nomor 4 diperintah gue milih ndi milih urip ditinggal Gusti Allah po dibombong Gusti Allah po diidinke Gusti Allah po diperintah Gusti Allah. Kalau sudah diperintah, kan ngerti toh bedanya diizinkan kalau diperintah. Misalnya Pak Tafsir bilang sama Cak, tolong saya titip atau saya perintah Cak Nun untuk membawa buku-buku kemuhammadian dari Semarang ke Surabaya. Nek dhek ming njaluk tulung, kuwi lak ora kudu nyangoni. Ya ora? Ning nek dhek merentah aku disangoni ora? Disangoni. Nek aku ana apa-apa ning dalan dibelani ora? Dibelani. Manganku, turuku dicukupi. Itu kalau diperintah. Saiki aku takon, uripmu iki bendina kaya ngono kuwi kok patrapke ning nggon idine Gusti Allah apa perintahe Gusti Allah? Perintah wae wis. Nek kowe diperintah Gusti Allah, berarti segala sesuatunya akan dicukupi oleh Allah. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wes mulai sesuk isuk kowe nang kantor, kowe nang nggon tempat kerja batin, ya Allah ini aku menjalankan perintahmu, ngono ya. Njur nek ora apa? Mboten kula sak karep-karep kula dhewe kula demokrasi kok. Kula maju sak karep-karep kula dhewe rasa diperintah Gusti Allah. Ya ning nek modar-modar dhewe. Nek dirampok wong modar dhewe. Kan gitu kan. Nah saya milih diperintah. Dadi nek ana apa-apa aku njaluk tulung karo sing merentah. Ini forum ini apakah itu saya berkehendak untuk ada forum ini? Apakah ada yang berkehendak? Ora ono kok. Kowe teko rene sing ana apa? Kowe teko rene mau ngopo kowe? Sapa sing merintah kowe? Pak Bibit? Ora to? Depak? Ora to? Majelis Ulama? Ora to kowe teko rene sapa sing merintah? Gusti Allah. Ning yang mergo dublek kupinge ora krungu perintahe. Ngerti-ngerti kowe mlaku rene ngono ta ya? Ngono. Mulane kupinge sing dilatih aja mung kuping jasad tapi kuping roh. Kuping ati, kuping nurani dan seterusnya gitu ya. Oke, saya nanti akan berikan setelah ini kepada beliau dari Majelis Ulama, tapi sadurunge ya musik sih aku kepingin menghormati Semarang. Aku iki biyen zaman nom-nom aku sering rene, Pak. Jadi ning kene iki biyen ono Pak Muhammad Zain, ono Nasi Daria, ono sapa jenenge? Sapa jenenge rek? Nasi Daria zaman semono jenenge Mutoharo, terus ono meneh apa? Ya zaman biyen nom-nom aku biyen. Saiki ya wis padha-padha lembah-mbah karo. Aku ya wis mbah, kono ya wis mbah. Nah, terus Anda seluruh Indonesia mendengarkan lagunya Nasi Daria itu sebagai lagunya Gigi. Ya tak gak? Lagunya Gigi. Apa lagunya Gigi yang dari Semarang? Perdamaian. Wis apik lah ora apa-apa lah. Ning aku seneng asline. Aku seneng sing biasa-biasa wae. Nek melayu ya melayu, dangdut ya dangdut rasa di perdamaian rasa ngono-ngono lah. Engko malah beset kabeh ilate kali. Nek R ya R gak usah R. Muhammad Tafsir, Muhammad dia Semarang, rasa ngono lah pokoknya desa yang desa, apa sak anane ngono ya. Bareng-bareng nyanyi perdamaian ya. Mudah-mudahan Allah mendamaikan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Yuk, sing gampang-gampang, yuk.
Perdamaian, 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 perdamaian. Habis ini kita tanya jawab ya teman-teman sekalian. Jadi tanya jawab sama beliau, sama Habib. Habis ini kita kasih Habib, terus tanya jawab sama Pak Tafsir juga. Engko sing doran duwe penggawean, isi ning kene sing duwe penggawean bali kabeh. Bar kuwi lagi karo aku karo Kiai Kanjeng ngono ya. Ning keteke ora duwe penggawean kabeh. Wis piye meneh. Nyun sewu, saya berikan segala kerendahan hati, tafadhol diwuri-wuri berkah, diwuri-wuri ilmu nyun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cak Nun, terima kasih Pak Tafsir juga. Tapi saya luruskan sedikit mungkin. Kehadiran saya malam ini lebih dalam kapasitas selaku salah satu pengurus dari Yayasan Pusat Kajian Pengembangan Islam yang mengelola Masjid Baitur Rahman ini. Kebetulan saya menduduki di ketua satu, tugas pokoknya ya membidangi ketakmiran. Jadi kebetulan kegiatan, salah satu unit kegiatan yang menjadi tanggung jawab binaan kami adalah diantaranya Ikamaba ini. Ya. Walaupun betul saya ada di majelis ulama. Ya, saya kira tertarik dan menarik dan segar apa yang diungkapkan oleh Cak Nun maupun juga oleh Cak Tafsir, bukan Cak Kangkung. Ya tadi ada beberapa yang diminta klarifikasinya tentang siapa yang punya hak untuk mengharamkan dan menghalalkan. Jelas nasnya di Al-Quran adalah Allah ya. Jadi Rasulullah sendiri berani mengharamkan karena atas petunjuk dari Allah. Demikian juga saya tertarik sama pandangan Cak Nun bahwa saya kira betul bahwa dalam bertindak yang lebih proporsional bertindaklah karena atas perintah Allah. Iya. Nah, persoalannya bagaimana agar kita bisa demikian? Pahami, hayati, dan terima dengan ridho apapun yang menjadi ajaran-ajaran Allah. Di mana kita bisa bertemu dengan apa yang diperintah, apa yang dilarang Allah. Ya tadi Cak Nun di Al-Quran. Makanya saya kira sudah saatnya kita membuat satu gerakan, mempelopori gerakan untuk memulai dari diri kita, membawa keluarga kita, membawa umat manusia untuk mau dan mampu membaca Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya kira itu Cak Nun. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng dan Cak Nunnya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, yuk kita dengarkan, yuk nadane sak piro ning donya piro suwene. Yuk Imam. Ning donya, yuk disau sik. Ning donya piro suwene, njur bali ning panggonane, ning akhirat yo sejatine mung amal becik sangune. Ojo ngucap kudu yo golek ilmu kudu telaten.
pernah punya dalang yang dan juga komponis karawitan yang luar biasa, yaitu dalang Ki Narto Sabdo. Meskipun aslinya Klaten, tapi beliau dikenal sebagai tokoh Semarang, almarhum. Dan kita harus hormati mereka semua, karena Ki Narto Sabdo juga dengan jenis ijtihadnya sendiri, jenis perjuangannya sendiri. Nah, sekarang kita dengarkan dulu Habib. Saya mohon dengan sangat, tadi saya menyebut-nyebut nama beliau sebagai poin perjuangan terpenting bangsa Indonesia itu terkandung oleh nama beliau. Karena sekarang ini kan najis mugolado kayak Pak Wisan. Politiknya najis, kabudayaannya najis itu. Nah, kata mutohar itu mestinya kita populerkan, kan gitu. Kita semua ingin menjadi mutohirin wa mutoharun, kan gitu. Kita ingin dicerahkan oleh Allah dan kita ingin saling mencerahkan satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Sepenuhnya saya serahkan sama antum, berapa lama pun, enggak apa-apa, sampai pagi monggo. Tanya jawab saya mohon dengan sangat, habis ini tanya jawab sama beliau, sama teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun ajarakumullah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, summa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh yang hadir dalam kesempatan ini, khususnya beliau yang saya hormati Bapak Ateng Hozani Miftah. Jadi Ateng itu kalau dulu kecil, kalau sekarang Ateng itu tinggi. Ateng pun juga mengalami perkembangan. Dari kecil menjadi apa? Tinggi. Ini kebetulan asmane Pak apa? Ateng. Juga Pak saudara kita Pak siapa ini? Roni. Sing jarene Pak tafsir wau upomo dhek dadi malaikat. Ning aku ora pati yakin. Malaikat tok cuwilik ngono niku. Apa meneh nek dadi Israil. Wah, serana wedi. Dikibal karo sing lemu iki Mas tak. Tidak tega untuk memasukkan dia di neraka upomo. Pak tafsir yang saya hormati uga Pak Mustafa ya. Dan juga saudara saya terkasih Mas, saya panggil Gus apa? Gus kono Gus Buster barang kali. Gus, mudah-mudahan sampean Gus yang tenanan ora Gus Buster kuwi mau. Gus Ainun, ini Ainun dalam bahasa Arab artinya mata. Jadi nek mata-mata yo Ainun. Ainun Najib yang saya cintai dan keluarga besar Kiai Kanjeng, juga sahabat-sahabat yang tergabung di dalam Ikamaba yang saya cintai, dan para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita saged bersama-sama mendengarkan alunan musik yang menyentuh hati kita, juga dengan syair-syair yang membuat kita tersadar dan ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Karena ruh setiap majelis iku lek gak ono ilingi marang Allah Subhanahu wa taala, kopong melompong ora ono apa-apane. La yamutu wala yahya, wis ora mutu ngentekno biaya. Nggih.
Ya nah itu. Dimanapun majelis sing temriku kita bisa ingat akan Allah Subhanahu wa taala, majelis niku menjadi majelis yang penuh barokah. Buki Muhammadiyah percaya barokah para ora ngerti ya. Ya naik sapa? Kok luwes Gus? Kok luwes sampean mangko-mangko? Mangko bumi. Tekan apa mau? Ya nah. Majelis yang temriku kita menjadi bisa ingat akan Allah Subhanahu wa taala niku majelis menjadi majelis yang penuh napa? Barokah. Kita diingatkan akan sistem hukum kita yang perlu perbaikan. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Sing mau disebut ki ana model-model wong kaya ngono taat hukum mergo ndelok polisi nek ana polisi melanggar hukum. Ana meneh kejadian nggih, tak ceritani sistem hukum kita. Ana wong wedok ya nah. Wong wedok napa? Pergaulan bebas, tidak mengenal aturan, ora kenal aturan Gusti Allah, akhirnya dia hamil. Lahir anak, nalika lahir bingung siapa yang akan ditetapkan sebagai bapaknya. Akhirnya gugat teng pengadilan, sing digugat niku 30 laki-laki. Ono Solikin, ono Slamet, bu ono Ainun Najib ora lah. Mergo kete ngene tapi digugat 30 niku wau, minta kepada pengadilan salah satu dari 30 itu ditetapkan sebagai bapaknya. Tergugat siji, kamu cari hakimnya. Oh enggak Pak, saya cuma nganter. Tergugat dua, ora kabeh ora ana sing ngaku. Sistem hukum kita kesulitan untuk membuktikan. Akhirnya ana sing usul pun ngeten mawon Pak Hakim. Daripada ngono iki pembuktiannya sulit tur yo ora bakal ana sing ngaku. Wis ngeten mawon. Siapa yang mirip rupane bayi niku dialah bapaknya. Ngoten mawon. Oh ngono ya. Ya wis sepakat. Siapa mirip bayi itu dialah bapaknya. Tok tok tok. Bawa masuk ke ruang sidang. Bawa masuk, dibuka mirip hakime. Jadi kita nganggo seragam tapi yo melu urun. Cak nono ra jan. Nah boyanya. Nah boyanya. Tapi bagaimanapun bagusnya sistem hukum nek gak diikuti oleh masyarakat sing ancen nah. Gitu apa nggih? Al-Quran tidak mengatur hal yang detail-detail tentang hukum. Tapi wong masyarakat yang nurut datang Al-Quran gambarannya adalah masyarakat sing napa? Nah, mila insyaallah hukum niku ndak usah berjalan menungsane wis apik kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Seandainya hukum niku mboten kakean pasal ning menungsane nah, insyaallah sudah bisa berjalan dengan kenal. Ning hukume puasane akeh ra karuan no pasal bulu, pasal johar. Ini apa? Ana pasal apa? Karangayu. Pasal kliwon dan sebagainya. Ning nek menungsane ya nah, ya tetap saja bisa mencari lubang-lubang. Mila yang terpenting adalah membangun manusia. Bangun apa? Manusia. Mergo sing duwe potensi nah lan ya nah niku napa? Manusia. Munggah medun, munggah medun. Kayak bapak. Tapi ngeten niki anak yang baik. Nggih, muga-muga ado dadi saleh kabeh. Amin Allahumma. Dan tidak lupa kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang ujian muga-muga oleh hasil kelulusan yang baik. Lan wong tuane saged gadah rezeki untuk bisa meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi. Amin Allahumma. Lho kenapa kok didongake entuk rezeki mergo sekolah larang? Nggih. Jadi muga-muga didongake wong tuane ndek biaya untuk nyekolahke melih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ya,
ngerokok silahkan, duit tetap anak sekolah. Ora usah khawatir Pak Tafsir. Rumah sakit Muhammadiyah didirikan jari untuk perokok. Keliru Pak, orang merokok itu paling sakit paru-paru, yang nggak ngerokok itu malah rupa-rupa. Entek pokoknya. Aja mulai sih Pak, aja mulai sih. Pokoknya tafsirmu mau tak tafsiri kabeh. Wong ora ngerokok malah rupa. Nek ngerokok paling paru-paru. Nggih. Berarti durung ngeruh fadilahe rokok. Tak ceritani Pak, dadi engko mbok menawa sidange iso dirubah hukume. Fadilahe napa? Rokok. Ya nyah apa wong enak kok ya nyah. Dan nanti setelah kita tahu fadilahnya, terserah sing arep mbok terusno ya monggo kiwa tengen rapopo. Ngene. Sing arep mandek ya alhamdulillah, sing urung aja mulai, wis ngoten mawon gitu. Ada satu cerita. Ana wong niku entes berjalan 3 orang punya hobi yang beda-beda. Nuwun sewu maaf, sing siji niki hobine main perempuan, yang satu hobinya minum minuman keras, sing siji hobine ngerokok. Sing siji aja mbok tiru karena dilarang Allah, kedua juga jangan ditiru karena dilarang Allah, yang ketiga kena ya kena ora. Ora haram ora. Tapi nggak apa-apa, ini Muhammadiyah yang anu kok liberal. Lah ketika 3 orang ini berjalan, moro-moro kesandung ada sebuah botol, gludak. Begitu didelok, lu kok ini botol kok antik, umurnya sudah puluhan tahun, digosok-gosok, jeblok metu jeme. Jeblok metu napa? Lalu jim itu bilang, "Hai manusia, saya sudah tertahan di dalam botol ini hampir lebih dari 10 tahun. Karena kamu gosok-gosok sekarang saya bisa keluar. Wis saiki aku arep matur nuwun karo sampean kabeh, kowe njaluk apa wis lagine saya mampu akan saya penuhi." Wah, asik dah. Iki ngene iki sing nah iki. Sing pertama ngacung, kumpulkan wong wedok sak jagat. Yo Cina, yo Arab, yo macem-macem kabeh lebokke gua, tutup saya bersama mereka 10 tahun. Oke, jare jin, goleke gua, wedok macam-macam lebokke tutup 10 tahun. Yang seneng minuman keras juga ngoten, kumpulkan berbagai macam minuman keras, sokocong, yang arak, sing cem-ceman kadal. Kumpulkan semuanya, masukkan dalam gua, tutup 10 tahun, tutup 10 tahun. Sing seneng rokok ya ngono. Kumpulkan rokok berbagai merek. Sing filter, sing cerutu, sing nopol tingwe. Ngerti tingwe? Ngelinteng. Biasanya sing rada kere-kere sing ra kuat tuku. Apa nih mahasiswa fraksi utusan daerah kos-kosan kono koke tingwe ngene. Wong aku ya tau ngono soalnya. Fraksi utusan daerah niku sing kos-kosan niku nek nulis surat biyen jaman biyen kula kos-kosan durung ono SMS, durung ono macem-macem. Niku lek nulis surat kali wong tua ngeten tok, Pak, putra waras ning sangu telas. Putra waras ning sangu telas napa Bapak mboten melas teken. NB katok kali kelambi sampun 16. Ana apa ora sing ngono kira-kira? Ana apa ora? Wonge teko. Melu guyu.
Rokok akhirnya dikelompok kabeh, dilebokke nang jero gua, tutup bersama rokok 10 tahun. Maksud berjalan tahun per tahun berjalan, datang waktunya 10 tahun, tekan janjine kon buka. Sing doyan wedokan dibuka nang jero gua niku wis mampir. Kita coba tiru karena itu larangan Allah Subhanahu. Apa yang dilarang Allah mesti dibalik itu ada kebaikan bagi kita semuanya. Gitu apa nggih? Gitu apa nggih? Semampir ngene sapa-sapa. Sing doyan minuman keras begitu dibuka ngene moto mentolo weteng gedhi awak kering kayak pental korek. Maka jangan ditiru karena itu adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilarang oleh Allah mesti membawa kebaikan bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Lah sing doyan rokok iki begitu dibuka, Masya Allah wajah bersinar. Wajah bersinar, awake dempal gede, Masya Allah, malah jemi diantemi. Kurang ajar kamu ya, 10 tahun ngai rokok, ngai korek, kurang ajar kamu. Wah. Jadi selama 10 tahun gak ngerokok blas. Mergo ora ana apa? Iku bagiane Pak Tafsir. Ono ki napa ya Anda? Ayo tak ajak selawatan. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairil kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah. Ini mono terbangan barang niku istimewa. Terbang niku akan digunakan hanya di saat yang senang-senang. Ono ceritane nalika nyambut Kanjeng Nabi mau masuk ke kota Madinah, wong do bingung kabeh lho, Kanjeng Nabi kok gak rawuh-rawuh, jangan-jangan terjadi sesuatu, jangan-jangan terjadi sesuatu. Masya Allah. Lah wong kenapa kok bertanya demikian? Karena cinta. Wong nek cinta niku sing dicintai tekan wancine kok durung ketok, mesti pikirane elek. Seorang anak wayai mulai jam 4 sore, jam 2 awan wayai mulai sekolah, kok sampai jam 3, jam 4, jam 5 urung mulai, mesti wong tuane pikirannya elek. Jangan-jangan terjadi begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Karena apa? Cinta. Seorang istri, suaminya biasa mulai jam 4 sore sampai tekan jam 10 bengi kok urung mulai, mesti pikirannya elek. Ojo-ojo keserimpet jari. Aja-aja begini, aja-aja begitu. Orang ana sing pikirane ngene, lho Pak iki tekan jam 10 kok urung mulai, alah paling iktikaf nang masjid. Ora ana. Mbok nek sing mburi-mburi iki ra ngerti. Mergo lungone mbek tekane ra ana apa-apane. Nah, karena cinta. Lalu ketika kemudian Nabi kelihatan titik berjalan ke tengah padang pasir dan orang itu faham gaya berjalannya Kanjeng Nabi, iku Kanjeng Nabi iku
Wis nek ngono selamat tekan kene. Saking bungae kemudian sak napa wonten niku ditabuh kabeh dengan melantunkan syair-syair yang terkenal sampai sekarang. Tola al badru insaniyatil jaba syukru. Syair niku dilantunkan sampai Kanjeng Nabi niku rawuh. Mila tabuhan terbang itu untuk acara yang gembira-gembira. Dan nalika Kanjeng Nabi disambut dengan tabuhan dan syair-syair niku, Kanjeng Nabi tidak pernah menggak. Aja ngono, ora tahu. Lah kaya jaman saiki kok ya ana sing menggak. Ana wong maulutan dhek kakean mulut. Ya ana. Ya niku. Aja balik saya. Ora kowe kok sapa kok kowe. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kau kenal siapa dirimu dengan segala kekurangannya, kau akan kenal Allah Maha Besar dan Maha Sempurna. Laras napa mboten? Laras napa mboten? Nah, ternyata kita akan berharga di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Nek mriki selalu mengeluarkan kalimat thayyibah dan imane kuat. Mila ayo melalui majelis-majelis kaya ngeten kita kembali kepada Allah. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam amal ketaatan. Kalau sampean mengerjakan kebaikan, sampean sholat, sampean zikir, sampean menghadiri majelis-majelis yang baik, sampean dimanapun melaksanakan perintah Allah, di dalam itu terkandung ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Allah menyembunyikan kemurkaannya di balik kemaksiatan. Jadi ojo maksiat jaluk ridhani Allah. Dobol itu. Cara Semarangnya dobol. Kayak ini maksiat. Sholat ora tahu, mabuk seminggu ping 6. Ini seminggu ping 6. Keplek olah leren. Sudah ya Allah, kula nyuwun ridhani jenengan ya Allah. Kowe malaikate gak ngampleng kowe bejo kowe. Di balik kemaksiatanmu itu ada murkanya Allah. Di balik ketaatanmu ada ridhonya Allah. Kena dikondo, kowe gak usah njaluk ridhani Allah, mesti diparingi ridhani asal perbuatanmu berjalan di atas relnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu tidak perlu mengingat ya Allah, kula wedi dateng siksane jenengan, kula nyuwun ridhani, tapi kamu berlaku maksiat. Ojo. Di sini begini, di situ begitu. Nggih, kadang-kadang hati kita dengan mulut kita, dengan perbuatan kita ini gak podo. Iku sing kata wong kena penyakit napa? Nah, rupa-rupa kuwi mau. Silahkan dirawat iku, Pak. Kan duwe rumah sakit akeh. Di rumah sakit akeh. Terus dikenalan dadi nek lara-lara ngeluh. Muga-muga sehat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Masya Allah. Perjuangan Pak Tafsir nggih membangun apa? Berdakwah melalui sisi-sisi sing kados ngoten, insyaallah diparingi berkah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lho mergo berjuang ki macam-macam, nek dadi oyot kabeh ora ana sing dadi woh, ora ana sing dadi godhong, ora ana sing dadi ranting, ya repot. Nggih, oleh Allah dijadikan bermacam-macam. Ono sing dadi polisi, ono tentara, polisi mawon macam-macam, ono intel, ainun mata-mata. Ono binmas bagian bimbingan masyarakat, ono macam-macam. Lho tentara ngoten, angkatan laut, angkatan udara, macam-macam. Iku satu sisi. Nanti yang lainnya juga begitu, ono nopo tukang cukur, ono niki. Iku berjuang nggih ngoten, ono sing bangun rumah sakit, ono sing bangun nopo panti-panti asuhan, ono sing bangun sekolahan-sekolahan. Tapi yo ono sing bangun pondok pesan saling menguatkan. Gitu apa nggih? Makanya sekolahan kabeh gak ana wong sing pinter agama ngene. Ketika dijalui fatwa tentang sesuatu pripun niki, waduh aku daruh. Nah, nggih, insyaallah sama-sama berjuang ibarat
gunting niku akan bisa memotong kekuatan kertas ataupun plastik sing kaya apapun. Nek kene landep, kene yo landep. Nek sing landep siji tok, gak iso gawe ngetok dul. Gitu. Apa nek gawe nyunati wekmu ora iso. Gitu nggih. Ning nek landep, kene rumah sakitnya bagus. Sekolah-sekolahannya bagus, pondok pesantren yang maju, majelis-majelis zikirnya yang maju, insya Allah keras. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya nanti begitu masuk tanya jawab, saya akan minta Pak Tafsir dengan segala kerendahan hati untuk memimpin tanya jawab dan elaborasi intelektual sesudahnya. Nomor satu, karena saya benar-benar kehabisan suara. Nomor dua, saya memberi peluang sebesar-besarnya kepada Pak Tafsir untuk pegang alat kekuasaan ini agar supaya bisa melakukan balas dendam sepuas-puasnya. Sebelum Pak Tafsir saya berikan kepada Mas Roni, kemudian setelah itu saya berikan kepada Bapak Tafsir. Monggo Mas Roni. Ya, saya bingung karena yang sebelumnya lucu-lucu semua gitu. Jadi tadi datang sudah langsung disambut dengan ancaman apakah neraka atau surga oleh Pak Tafsir gitu ya. Jadi dan sampai sekarang belum mendapat klarifikasi apakah neraka atau surga. Tadi Pak Tafsir mengatakan nanti tanya ke Cak Nun tanya ke Habib, dan sampai sekarang belum dijawab gitu. Jadi mungkin setelah ini ada klarifikasi apakah jadinya ke surga atau ke neraka, atau mungkin ada tempat sendiri-sendiri. Saya pikir itu satu perdebatan yang tidak selesai gitu, dan kita lebih sering memperdebatkan gitu ya, siapa yang paling benar, siapa yang akan mendapat surga, siapa yang akan dikirim ke neraka, daripada kita berpikir bagaimana kita mewujudkan surga di bumi ini gitu. Saya mengutip satu bagian dari doa yang sederhana yang selalu diucapkan sebenarnya di dalam tradisi Kristiani. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi yang diminta itu bukan berpikir ke sana nanti bagaimana, tetapi bagaimana kita mewujudkan keadaan seperti yang di surga itu, yang katanya tidak ada peperangan, yang katanya singa dengan domba bisa duduk bersama-sama, yang tidak ada sakit penyakit dan sebagainya, di dalam keadaan yang real di dalam dunia sekarang ini, dibanding dengan lari ke dunia di seberang sana, dibanding dengan melarikan diri dari kenyataan dunia ini. Saya pikir itu yang sering dilupakan, sehingga orang lebih senang berdebat siapa yang lebih layak masuk ke surga. Saya ingat satu potongan film tentang bom Bali itu. Pak Haji itu waktu itu mengatakan begini, there is no shortcut to heaven. Tidak ada jalan pintas untuk masuk ke surga. Tidak ada jalan pintas seperti kalau kita main komputer itu ada shortcutnya. Kita tinggal klik itu, lalu langsung masuk ke folder yang kita inginkan. Tetapi ada prosesnya, ada sesuatu yang perlu dilakukan untuk sampai ke titik itu. Tapi mungkin kita lebih senang dengan jalan pintas, lebih senang memperdebatkan tentang siapa yang pantas masuk dan tidak, dibanding dengan berusaha itu mencicipi minimal gitu rasanya surga ketika ada di dunia ini. Nah, memang surga dan neraka kadang memang batasnya tipis begitu ya. Sampai satu kali seorang yang tadi menurut Habib dikatakan sering senang dengan semua yang dilarang oleh Tuhan begitu. Lalu dia sebelum meninggal diberi kesempatan untuk lihat dulu jalan-jalan ke surga dan ke neraka. Lalu dia dilihat, tunjukkan di surga, isinya semua baik-baik gitu, tenang gitu ya, semua rukun. Wah, ini tidak menyenangkan. Tapi sekarang lihat ke neraka, wah, musiknya gegap gempita, cantik-cantik semua menarik. Dia lihat banyak selebriti di sana gitu kan, banyak tokoh-tokoh terkenal di sana begitu. Wah, ini tempat ini lebih menarik. Lalu dia bilang dengan mantap,
kepada malaikat, kalau begitu saya pilih neraka. Saya pilih neraka. Yakin, yakin. Berapa tahun kemudian dia meninggal dan akhirnya masuk neraka, tapi ternyata di sana tidak seperti yang dulu dia lihat. Penuh siksaan, penuh penderitaan, penuh berbagai macam teriakan yang menyakitkan, dan kemudian dia protes kepada malaikat, kenapa dulu ketika saya dibawa ke sini keadaannya tidak seperti ini. Lalu malaikat berkata, maaf Pak, dulu itu bulan promosi gitu ya. Jadi sekarang masa promosinya sudah berakhir dan inilah kenyataan yang harus dihadapi. Nah, ini sudah realita gitu, sudah tidak ada pencitraan lagi gitu ya. Ini aslinya yang seperti ini. Nah, itu kenyataan-kenyataan kehidupan yang dijalani. Dan seringkali saya berpikir kalau tadi Cak Non mengatakan Indonesia dengan berbagai macam potensinya yang semacam itu, kita masih gitu ya, belum bisa berbuat apa-apa, kita masih harus menunggu gitu. Entah kapan kalau kita mau dan bisa berubah, karena potensi-potensinya sudah ada. Kadang saya juga berpikir gini, kalau saya diskusi dengan Cak Nun itu, kita yang ngapain ya, capek-capek gitu, repot-repot mikirin negara, sedangkan negara aja enggak mikiri kita gitu kan. Kita ini berdiskusi sampai pagi-pagi membicarakan tentang Indonesia mau berubah atau tidak gitu. Sedangkan Indonesia tidak memikirkan apakah kita ini nasibnya berubah atau tidak gitu ya. Dan bahkan gitu ya, bahkan konon ketika pemimpin-pemimpin negara-negara yang dulu pernah besar gitu ya, ketika Uni Soviet dulu pernah menjadi satu dari dua pemimpin dunia, sekarang hancur menjadi negara-negara kecil dan hilang kekuasaannya, lalu presidennya dengan berlinang air mata, meskipun mereka katanya negara yang tidak percaya pada Tuhan, datang juga kepada Tuhan. Dan ketika itu Presiden Rusia bertanya kepada Tuhan, berapa lama ya Tuhan Rusia akan bangkit seperti dulu dalam masa kejayaannya, dia bisa menjadi lawan dari Amerika Serikat. Tapi Tuhan berkata, tunggu 25 tahun lagi, maka Rusia akan mengalami kejayaan seperti dulu kala. Lalu negara yang kita kenal sekarang sedang dalam krisis, ada Korea, ada utara, ada selatan. Yang selatan maju begitu pesat, tapi yang utara dalam keadaan yang terpuruk, dan presidennya yang katanya juga tidak percaya pada Tuhan datang juga kepada Tuhan dan dia bertanya dengan berlinang air mata, berapa lama Tuhan kami bisa menyamai saudara kami Korea yang satu itu, yang maju begitu pesat menjadi pelopor ekonomi Asia. Agak lama Tuhan menjawab, lalu dijawab 50 tahun lagi. Lalu Presiden Korea pergi dengan berlinang air mata. Wah, masih lama, 50 tahun lagi gitu. Bayangkan penderitaan rakyatnya 50 tahun lagi. Lalu akhirnya datang juga Presiden Indonesia. Negara yang pernah besar itu, Cak Nun kalau mengatakan Atlantis dan semua kejayaannya, kerajaan-kerajaan dan seperti itu. Dan sekarang terpuruk. Dan presidennya pun datang kepada Tuhan. Lalu bertanya, Tuhan, berapa lama lagi Indonesia akan bangkit dengan masa kejayaannya? Seperti zaman kerajaan-kerajaan dulu, menguasai berbagai macam daerah, semua orang tertarik, menjadi pusat dari peradaban dunia. Lebih lama dari sebelumnya Tuhan tidak menjawab, dan akhirnya malah Tuhan meneteskan air mata. Saya pikir ini keadaan-keadaan gitu ya. Kita punya semua itu, kita punya berbagai macam potensi itu dan sebagainya, tetapi kita tidak melihat pengelolaan. Saya kalau ketika di Jogja kemarin, ketika letusan Merapi, sering kita mendengar di televisi itu
pemakaian kata yang tidak tepat menurut saya, anarki gitu ya. Kita mengatakan ketika ada satu kelompok supporter yang kemudian merusak tawuran, itu aksi anarki. Lalu kemudian ketika ada satu kelompok massa yang kemudian merusak satu tempat tertentu, kita mengatakan aksi anarki. Padahal kata anarki itu asal katanya itu an dan arkos, gitu. Artinya tidak ada kepemimpinan yang terpusat, yang tunggal yang di situ. Nah, anarki ini sebenarnya ketika apa yang dipraktekkan oleh masyarakat seperti yang dijalankan seperti ini, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memerintah, tidak ada yang memaksa. Seperti ketika masyarakat hanya lewat jaringan-jaringan sosial, lewat SMS, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat yang lainnya memberitahu kepada teman-temannya ada posko ini yang membutuhkan bantuan dan sebagainya. Dan kemarin setelah Merapi itu kita bisa melihat bukti masyarakat Indonesia yang bisa eksis gitu ya, yang bisa bertahan sekalipun tidak ada koordinasi dari pemerintah, sekalipun tidak ada bentuk bantuan yang langsung, sekalipun tidak ada kepemimpinan yang jelas gitu. Tetapi semua bisa menyalurkan bantuannya. Saya mengalami misalnya membagikan kabar lewat Facebook, lalu lewat SMS ke beberapa rekan, dan ternyata itu bisa ada teman-teman dari Wihara Tanah Putih yang mengirimkan bantuan ke sana, ada teman-teman dari gereja di Solo yang mengirimkan bantuan ke sana dan sebagainya, hanya lewat SMS itu. Dan kita tidak melihat misalnya bagaimana pemerintah menjalankan perannya sebagaimana mestinya, tetapi kita masih bisa terus hidup, bertahan, menjalankan itu semua, dan itu yang sebenarnya disebut sebagai anarki. Gitu. Kemampuan untuk mengorganisir diri, kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk berjejaring, kemampuan untuk bekerja bersama. Tetapi sayangnya itu masih sesuatu yang reaktif, hanya muncul ketika ada musibah, hanya muncul ketika ada persoalan. Kita hanya mengumpulkan koin untuk perita misalnya, gitu ya. Tetapi kita tidak membuat itu sebagai sebuah sistem. Kita tidak melakukan itu sebagai sesuatu yang berkesinambungan, yang terus-menerus. Hanya kalau ada bencana, hanya kalau ada persoalan. Dan saya pikir kita punya kemampuan untuk berjejaring dalam banyak hal, terhubung satu dengan yang lain, saling terhubung satu dengan yang lain. Dan itu sebuah potensi untuk kita bisa membangkitkan kembali, untuk bisa mempunyai harapan kembali. Tidak harus gitu ya, sekalipun sebenarnya tanggung jawab pemerintah, tidak harus ke sana. Tetapi forum seperti yang diadakan di sini adalah sebuah bentuk gambaran dari apa yang bisa dilakukan tanpa pemerintah, tanpa mereka yang berwenang di sana, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang memerintah. Saya pikir itu satu gambaran, dan seringkali saya melihat gitu ya, saya melihat secara real. Saya akan menutup ini dengan satu yang saya amati. Kalau Bapak Ibu dari Semarang, ada jembatan baru di Kartini sana, jembatan Kartini itu. Saya kalau pulang lewat ke situ, karena saya tinggal di Telogosari. Nah, setiap kali saya lihat ke situ, itu jembatan yang baru, tetapi baru beberapa bulan. Selalu di sela-sela paving di trotoar jembatan itu, rumput liar itu tumbuh. Saya lihat nanti beberapa hari kemudian ada yang membersihkan, disiram dengan minyak tanah, dicabuti dan sebagainya, tetapi beberapa minggu kemudian tumbuh lagi. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika sungai itu dikeruk, yang tadinya dari rumput-rumput yang hijau berubah menjadi tanah merah, tapi beberapa minggu kemudian dia berubah menjadi hijau lagi. Dan ini filosofi yang saya pikir kita hidupi. Rumput itu tidak ada yang menanam, rumput itu tidak ada yang menaburkan benihnya, tetapi dia bisa tumbuh terus gitu. Dia dibunuh, dia dihabisi, dia dicabuti, tetapi dia tumbuh kembali. Sama seperti kalau Bapak Ibu lihat ke selokan itu, ada ikan kecil, kalau saya kecil dulu menyebutnya ikan cedol gitu ya. Saya melihat di selokan sekotor apapun, di selokan dengan air yang keluar dari rumah, limbah rumah tangga, air sabun dan sebagainya, tetapi ikan-ikan itu tetap eksis di situ. Ada satu gambaran kehidupan yang bisa terus bertahan, sekalipun dia menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, semacam itu. Dan saya pikir kalau kita tetap bertahan, kita punya satu harapan untuk bisa tetap bangkit gitu. Karena yang seperti itu saja, mereka sekalipun mengalami diinjak, dicabut, dibakar, tapi bisa tetap hidup lagi.
Saya pikir itu dari saya. Terima kasih.